Pemirsa, saya Muhammad Studi dari PT Media Singkil Video. Berhadapan dengan beliau, saya agak sedikit gugup karena beliau adalah tokoh yang luar biasa di Kabupaten Aceh Singkil dan beliau adalah pelaku sejarah. Bapak, saya panggil Bapak Buyung ya. Iya. Ya. Saya mau tanya terkait konflik antara masyarakat dengan perusahaan PT Delima Makmur. Bapak bisa kasih keterangan, Pak? Bapak wartawan apa? Kalau menanya yang jujur, jangan berpihak ya. Yang adil-adil aja dibuat Bapak. Saya terus terang tahu sejarah Delima Makmur. Sering banyak orang menanya sama saya. Tetapi Bapak yang cuma saya hadapi. Baik. Baik Pak, pemirsa, kita akan terus berusaha. Bapak, baik, Bapak jangan samakan saya dengan yang lain, Pak. Artinya pada saat ini saya ingin mendapatkan keterangan dari Bapak terkait apa sebenarnya yang terjadi dalam konflik antara kedua belah pihak ini, Pak. Apa yang Bapak tahu? Karena Bapak adalah pelaku sejarah yang saya pernah dengar. Bagaimana, Pak? Setahu saya Pak, PT Delima Makmur ya, tanya Bapak ya. Iya. Masalah PT Delima Makmur, Ya. sejarah. Iya. Saya tahun 93 ada berada di kecamatan di Desa Biskang. Belum ada kecamatan. Baik. Lanjut. Saya jual kopi di dekat PT Geruti. Sesudah itu saya tahu 93 itu orang itu mulai merintis PT Delima Makmur. Sesudah itu Geruti bubar, terbuka PT Delima Makmur. Sekitar saya 3 tahun sudah bekerja di situ, bahwa saya dipanggil ke PT Delima Makmur. JM kami waktu itu Pak Didin. Sesudah dari Pak Didin, bahwanya saya dipanggil bekerja PT Delima Makmur. Lanjut, Pak. Sesudah itu kami bekerja PT Delima Makmur, saya mencari penumbangan bahwanya di SK3 membuka pembibitan. Saya dari tahun 96 saya ada berada udah di PT Delima Makmur. Bekerja. JM kami Pak Didin. Sesudah itu buka pembibitan kami. Saya bawa Sengsu 2. Buka pembibitan ada sekitar 3 hektar. Sesudah buka bibitan sudah besar sekitar 8 bulan bibit, mulai penumbangan. PT Delima Makmur yang menumbang. Baik. Sekarang kan ada banyak kelompok-kelompok tani nih, Pak. Ada kelompok tani ini, kelompok tani itu. Sebenarnya benar apa tidak kelompok-kelompok tani itu? Saya benarnya enggak apa-apa itu. Bohong semua itu, Pak. Enggak ada itu kelompok-kelompok tani itu, Pak. Saya berani bertanggung jawab berhadapan sama orangnya. Bahwanya kapan dia menumbang nenek moyangnya di situ. Tapi mereka punya surat keterangan tanah. Surat Pak. keterangan itu aja bisa-bisa aja, Pak. Hari ini bisa saya buat sama Bapak surat keterangan. Baik. Sekarang kan banyak pemberitaan terhadap PT Delima Makmur, katanya PT Delima Makmur itu salah, menzolimi masyarakat. Menurut Bapak bagaimana? Kalau salahnya Pak enggak pula diapakan. Aku pernah bekerja juga dari udah 12 tahun juga. Sapi diantarkan untuk hakikah, untuk niat, untuk apa semua Delima Makmur itu juga mengasih di desa-desa tetangga. Kenapa informasi yang Bapak berikan kepada saya itu beda sama orang lain, Pak? Saya mau tanya ini, Pak. Pemda Aceh Singkil dalam hal ini yang mengetahui masalah ini. Di sini ada Pak Sekda, ada Pak Bupati, ada Bapak Wakil Bupati didukung di backup oleh Forkopimda Aceh Singkil. Kalau menurut Bapak, apa yang seharusnya menjadi support kepada mereka, Pak? Apa nasihat Bapak atau pandangan Bapak kepada mereka untuk selesaikan ini konflik? Karena ini adalah bibit-bibit pertempuran, Pak. Ini adalah bibit-bibit yang nggak baik ke depan. Maunya gini juga Pak, itu sebagai untuk Pemkap di Singkil ini. Maunya dipanggil-panggil dulu itu siapa yang menandatangani surat itu, panggil benar apa enggak. Kepala desa itu kan dikeluarkan dari kecamatan, dari desa. Panggil dulu siapa yang menandatangani itu, Pak. Mohon saya dipanggil itu dulu. Apa benar dia yang menandatangani? Tapi kata masyarakat yang tanda tangan itu adalah kepala desa. Kepala desa, betul. Iya. Betul, kepala desa menandatangani. Siapa kepala desa? Panggil. Yang membuat SKT orang itu. Benar apa enggak?
Jangan-jangan palsu. Ya itu belumlah kita tahu Pak membilangkan palsu. Tapi kalau udah dipanggil oleh Pemkab Kabupaten Aceh Singkil, kau benar ini mengeluarkan tahun berapa? Satu. Yang keduanya, kau ada lahanmu di situ. Siapa supir sengsomu? Siapa menumbang? Siapa kawanmu sebatas? Kan bisa aja Pak dipanggil itu Pak. Pemirsa, informasi yang kita dapatkan pada hari ini beda jauh dengan informasi yang pernah kita dapatkan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, tapi maaf ya Pak ya, saya terus menanya sama Bapak, apa sebenarnya yang terjadi di PT Delima Makmur dengan masyarakat ini? Kenapa kok begitu ruwet Pak? Saya Pak, kan udah aku bilang sama Bapak, saya bekerja. Kasihan aku kepada masyarakat itu. Udah juga saya bilang. Kalian itu kalau betul-betulnya niat kalian itu ada surat kalian, ada apa, bawa supir sengsomu, siapa yang kawanmu satu batas. Tolonglah, kalian ini nggak tahu bahda serupa duri sama kates kalian ini, tetap kalah kates. Tolong, bagaimana supaya bikinlah yang bagus. Kalian ini tangganya benar, atau benar pun coba lapor sama Pemda Singkil. Baik, surat keterangan tanah katanya Pak, saya juga tidak mengatakan benar atau salah. Katanya informasi yang pernah saya dengar katanya surat keterangan tanah itu atau SKT itu bukan produk hukum. Tapi sertifikat loh Pak, sertifikat itu yang dimiliki oleh beberapa orang yang terlibat ribut dengan PT Delima Makmur pada saat ini Pak. Sertifikat itu kan asli Pak. Sertifikat asli, Ya. saya mengakui sertifikat asli itu kan gitu. Ya. Tapi objek perkaranya di mana letaknya Pak? Memang orang PPN ini satu Pak yang bikin apa kayak gitu tuh. Coba dari Terako saya pernah jadi umas Pak, 15 tahun saya di situ. Udah berapa kali? Begitu juga di mana perusahaan tetap ini menggejaukan maunya terus terang dipanggil Pemda lah dulu orang PPN, orang petanahan. Supaya tahu di mana letak objek sertifikat itu. Turunlah ke lapangan. Jangan duduk di meja aja. Bapak menanya saya mendetil kali, saya pun mendetil bilang nanti sama Bapak. Maunya jangan sampai kayak gitu tadi. Coba, ada sertifikat timbul tapi nggak ada di mana objeknya. Berarti gini Pak, apakah menurut Bapak ada permainan kotor di belakang pembuatan sertifikat yang kita tidak tuduh palsu atau benar, tapi ada semacam permainan kotor, apakah begitu Pak? Oh iyalah, kalau kayak gitu. Bisa aja tanah ini kusertifikatkan, tapi di meja PPN. Ada main Pak? Ya, begitulah urusan itu. Oke, Bapak tidak... Saya tidak menuduh ya. Ya. Bapak tidak menuduh, Bapak tidak sebutkan namanya, tapi ada oknum. Ada ini Pak. Yang bermain. Ada itu Pak. Yang ini merupakan cikal bakal dari konflik yang terjadi pada saat ini. Betul Pak. Artinya pandai-pandaian aja nih Pak. Pandai-pandaian itu supaya bagaimana supaya kehancuran. Kasihan aku pada perusahaan Pak. Bukan aku bekerja situ. Ini menit ini detik pun aku keluar dari perusahaan nggak masalah Pak. Asal selesai gak urusan ini. Itu aja. Tapi saya terus terang Pak, bahwanya dari dulu udah tanya orang macam mana Pak Buyung ini gini-gini. Saya nggak mau. Macam mana nggak mau. Tapi ini udah berapa puluh wartawan. Aku mendetil Bapak nanya saya yang paling mendetil untuk menjelaskan. Ya. Berapa tanah di Aceh Singkil ini Pak, ada aja masalahnya. Ya, sudah 5 kali Bapak saya minta untuk berikan wawancara, Bapak menolak. Menolak saya. Kemudian ini yang keenam Pak. Ini keenam. Terima kasih Pak. Saya juga minta maaf karena saya agak sedikit mendesak kepada Bapak. Tapi saya butuh klarifikasi Pak, karena beberapa waktu yang lalu saya ambil informasi dari pihak-pihak tertentu dan sekarang dari pihak Bapak. Apa yang harus dilakukan? Bapak ulangi lagi Pak, karena ya, Bapak mau sampaikan kepada Bupati Aceh Singkil. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh Bupati Aceh Singkil terhadap konflik ini Pak? Ya, macam mana lah saya bilang Pak ya. Udah kayak gini pun beritanya, udah ribut sana kan gitu. Pernah juga bagaimananya caranya, ya tolonglah selesaikan cara yang terbaik. Itulah bilang Pemkab Singkil. Baik. Tidak juga dia memihak sama masyarakat, tidak memihak sama perusahaan. Adil dia Pak. Keseimbangan dia Pak. Tidak berpihak kepada ini atau ini. Ya, tidak ada kepentingan Pemda Singkil apanya. Ada lagi yang Bapak mau sampaikan? Ya, saya sampaikan tolonglah dijujurkan kalau seandainya Bapak berkenan hati
Bapak pun jangan sebagai Bapak wartawan, saya masyarakat biasa, saya mengetahui dari asal usulnya PT Delima Makmur, biar Napasindo dulu, biar di mana, tetap ada masalah Pak. Saya memohon sama Bapak, kalau jujur perhatian Bapak, hati nurani Bapak, tolong diselesaikan cara terbaik bagaimana caranya bikin Bapak. Ya, maksud Bapak saya jangan berpihak. Jangan berpihak Pak, itu aja. Udah, Saya itu aja Pak, informasi saya kasih sama Bapak. saya minta maaf Pak. Ya, saya pun gitu juga Pak ya. Baik pemirsa, saya Muhammad Studi berhadapan dengan Bapak Buyung, Delal. Bapak Buyung Delal. Beliau merupakan orang yang sangat mengerti sejarah awal jika bakal terjadinya konflik antara masyarakat dengan PT Delima Makmur. Dan ini merupakan konfirmasi terhormat. Artinya sudah 5 kali saya minta wawancara sama beliau, beliau selalu menolak. Saya bilang sama beliau terakhir, ini yang ke-6. Artinya apa? Baru sekarang saya berhasil mewawancarai beliau dan ternyata pendapat beliau, konfirmasi beliau bertolak belakang dengan informasi-informasi yang pernah kita kumpulkan pada waktu beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang pemirsa, saya sebagai media, saya sebagai wartawan tidak mau mengatakan bahwa ini salah, ini benar, atau sebaliknya. Tapi dalam hal ini masyarakat bisa berpikir, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang harusnya menyelesaikan konflik? Bagaimana awal ceritanya? Terlalu banyak kerumitan yang terjadi dalam konflik ini. Semuanya kita serahkan kepada bapak-bapak yang mengerti hukum ya Pak. Betul Pak. Siap Pak. Jangan sampai kelalaian, jangan sampai ketidakpedulian mengakibatkan pertumpahan di kemudian hari. Pak kali ini kenal dengan Bapak Haji Sumingun. Oh, kenal. Sudah berapa lama kenal dengan Bapak Haji Sumingun? Ya, mulailah saya dari kecil. Pak, kemarin ada beberapa video terkait Bapak Haji Sumingun sebagai pemimpin dari kelompok Sidodadi Makmur yang mana letak lahan sengketa antara mereka dengan PT Delima Makmur itu ada di desa Blok 18. Ya. Bagaimana menurut Bapak terkait konflik itu, Pak? Dia begini. Maaf, Pak, boleh buka topi, Pak? Saya dulu main kayu. Ya. Berpondoklah saya di Letangga. Ya. Sesudah saya berpondok di Letangga, main terus tebang, kumpulkan kayu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 91, 90, 91, 92, 93 masuk di Delima Makmur merintis. Oke. Jumpa saya sama kehutanan. Apa bilang kehutanan? Gurah namanya, gurah brutu. Apa dia bilang? Nak, jangan kau ambil tanah ini. Ini Delima Makmur yang punya. Nanti capek-capek aja kau bilangnya. Oke lah Pak, saya bilang. Terus saya main kayu, tumpuk ke sana, tumpuk ke sini. Sampailah saya ke lokasi SK3 itu menumpukkan kayu. Karena supaya saya di lokasi SP3 itu dekat sungai, jatuhkan ke Letangga bisa menjadi duit. Sesudah itu main terus, tidak ada nama Semingun situ. Tiba-tiba udah berbuah sawit Delima Makmur, ada pula lah kelompok tani orang itu. Jadi selama saya situ, selama berhenti kami main kayu, masuk di Delima Makmur tidak ada nama Semingun situ ataupun kelompok tani Semingun. Jadi ini adalah direkayasa. Karena supaya saya bilang direkayasa, karena ini areal orang Semingun adalah di Blok 18. Blok 18 itu antara Letangga berjauhan. Tidak sepapasan pun tidak itu. Karena Blok 18, Blok 31, Blok 30, kamp orang Periman dulu. Mana mungkin dia punya. Tapi lantaran orang itu mau membikini surat, maka orang itulah dia bilang punya. Kalau tidak dia bikin surat, kenapa tidak ada petinggalnya di kabit pertanahan? Lanjut, Pak. Nah, jadi kalau maulah misalnya Pemda ataupun Bupati mendamaikan, dia kan lebih tahu di mana Delima, di mana Blok 18, itu kan cepat tuntas. Tapi orang itu tidak mau turun ke lapangan, hanya di atas meja saja.
Jadi kalau mau dia turun, lebih tahu dia di mana di Lima Makmur, di mana Blok 18. Kalau mau orang itu turun ya enaklah, aman-aman saja kita ini. Maksud Bapak seharusnya Bupati turun ke lapangan untuk langsung mencek melalui orang-orang dia. Iya. Pernah terjadi itu, Pak? Yang saya tahu belum pernah terjadi mulai dari Bupati Makmur Saputra. Kalau menurut Bapak, dalam konflik ini siapa yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik ini, Pak? Yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik ini adalah Pemda. Karena orang itu lebih tahu di mana letangga, di mana Blok 18, di mana HGU D5. Jangan pula di dalam HGU orang muncul sertifikat. Yang enggak apa muncul sertifikat. Percaya Bapak itu, umur sertifikatnya 7 tahun. Di Lima Makmur 20 tahun sudah bekerja situ. Apa wajar itu? Baru macam sertifikat orang itu, masa enggak ada patok PPN-nya? Ini berbatas sama D5, harus tahu D5 itu. Tahu-tahu gelap malam ataupun apa terus muncul dia punya. Wow. Jadi Bapak berani mengatakan bahwa kelompok Bapak Haji Suminggun itu bohong. Bohong, direkayasa itu. Menurut Geci, kepala desa lah ya, kepala desa Sabani tidak mau mengakui tanda tangan itu. Yang dia keluarkan adalah kelompok tani subur. Pak, dalam surat keterangan tanah dari kelompok tani dari Sidodadi Makmur itu ada loh tanda tangan yang dibilang oleh Bapak Haji Suminggun itu tuh tanda tangan dari Geci yang bernama Sabani. Apa betul, Pak? Tanda tangan itu direkayasa. Buktinya kami sidang kemarin, Pak Sabani membilang itu bukan tanda tangan saya. Waktu kami turun ke lapangan itu bukan tanda tangan saya. Demi Allah bilangnya. Yang saya keluarkan adalah kelompok tani subur. Yang ketuanya siapa, Pak? Haji Amansyah. Bingung ya, Pak ya? Nah, itulah makanya kalau turun Pemda membilangkan, nah ini letangga, ini Blok 18. Itu baru cocok, itu baru bisa damai. Tapi kalau saya lihat orang itu tidak mau. Datangi juga orang itu tidak mau membilangkan. Jadi ruwet udah, nggak bisa lah putus mau ini. Pokoknya kalau orang itu turun, Pemda, anggota bupati lah saya bilang, selesai cepat ini. Karena orang itu lebih tahu di mana dalam HGU, di mana Blok 18, di mana Blok 30, di mana D5. Baik, Pak. Sertifikat. Ya. Ada sertifikat-sertifikat yang ada di dalam konflik ini, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya. Kalau menurut saya ya, kalau menengok duduknya itu tidak sah itu. Karena supaya tidak sah, Saud D5 Makmur sudah berumur 20 tahun, 18 tahun kurang lebih. Masa ada pula sertifikat pula muncul? Coba pikirkan, dari mana datangnya itu? Dan sertifikat itu dikeluarkan oleh BPN. BPN mengeluarkan, apa enggak dia ke lapangan? Apa di meja, apa malam bikin orang itu? Artinya menurut Bapak, surat yang dikeluarkan oleh BPN itu dan bentuk sertifikat itu berada sebenarnya dalam lahan HGU masyarakat. HGU D5 Makmur. Betul itu, Pak? Betul. Jadi supaya betul saya bilang, karena sawitnya udah besar-besar. Udah umur 20 tahun, sedang sertifikat umur berapa? Sebenarnya dari situ aja kita tinjau. Tapi Boymin mengatakan bahwa itu tanah itu sertifikatnya itu asli. Asli sertifikatnya di mana, Pak? Di Blok 18, bukan di Letangga, bukan di D5. Karena itu tempat kami dulu main kayu, pondok saya di situ. Jadi tanah itu adalah kalau ada pun dia punya, ada namanya. Ini tahu-tahu tiba-tiba ada pula muncul macam apa pula? Kesiangan. Yang 2 hektar itu, Pak ya. Nah, baru itu kelompok tani siapa itu? Brutu itu sebenarnya. Jadi Bapak Boymin mengatakan bahwa itu adalah tanah yang sudah disertifikatnya, itu haknya dia. Bapak tadi mengatakan bahwa itu bukan tanahnya Bapak Boymin. Bukan. Karena tanah itu sudah dikuasai terlebih dahulu oleh Lima Makmur. Ada juga kejadian itu, ditanya Pak Hakim waktu kami ke lapangan. Apa bilang Pak Hakim? Siapa menanam ini di Lima Makmur?
siapa merawat delima makmur, siapa yang panen delima makmur. Jadi kau apa? Tanahnya saja. Ya, berdasarkan Pak di blok 18 ini bilangnya Itu hakim nanya sama siapa? sama Semingun. Apa kata Pak Haji Semingun? Ya, itulah bilangnya. Delima makmur yang rawat, delima makmur yang tanam, delima makmur yang panen, delima makmur yang bikin jalan. Jadi dia bikininya aja itu. Di sini blok 18 pindahkannya kemari. Itu maka patoknya batang kereta angin. Kalau patok PPN itu pakai nomor itu begini, Pak Sagi. Ya. Oke. Sekarang gini Pak. Bapak kenal dengan Bapak Haji Semingun ya? Kenal, Bapak kenal sama Bapak Bupati Aceh Singkil? kenal, Bapak kenal dengan PT Delima Makmur? kenal. Bapak tahu semuanya. Ya. Bagaimana caranya Pak untuk selesaikan ini konflik menurut Bapak? Caranya enak aja itu. Turun rombongan Bapak Bupati ataupun Pemda. Tapi jujur dia ditengoknya tanaman ini, wah udah desa besar. Dibandingkannya sertifikat orang itu sama HGU Delima Makmur. Itu baru selesai. Ini bohong ini bilangnya terus tuh. Tapi macam mana lah orang itu pun diam juga dia. Ramai rasanya berkecimpung masyarakat ini. Ada lagi Pak? Ya, yang saya jelaskan yang saya tahu cuma itu. Kalau itu bukan punya Semingun. Terkait Saparudin Tanjung Bapak tahu? Oh, tahu. Saparudin Tanjung yang 3.000. Yang 3.000 yang juga katanya mereka menang dalam perkara ini. Menurut Bapak kasus Saparudin Tanjung itu sebagai ketua aliansi. Ya. Dia bilang bahwa dia adalah ketua aliansi. Ya. Menurut Bapak pandangan Bapak terhadap Saparudin Tanjung ini bagaimana Pak? Menang dia tapi bukan di Delima Makmur. Maksudnya gimana Pak? Bukan di TKP-nya situ. Tadi mana letaknya? Mana kita tahu itu? Orang itu malam membikin. Artinya surat tanah yang dimenangkan oleh Saparudin Tanjung ini benar memang menang. Tapi tanahnya bukan itu, bukan di HGU Delima. Enggak bodoh PPN membikin di HGU Delima. Padahal bodoh PPN. Udah besar-besar situ sawit dibikin orang, sertifikat orang. Jadi Saparudin Tanjung bohong juga. Ya bohong lah. Ini dugaan-dugaan kita. Pak, ya? Supaya bohong saya bilang, ya kenapa enggak rumah saya itu aja bikinnya? Artinya kita bukan menuduh Pak ya. Tapi katanya Saparudin Tanjung mengatakan bahwa kami menang dalam kasus ini. Ini perkara ini kami berhak menguasai tanah. Tanah yang mana? Tanah yang mana? Berhak dia menguasai tanah, menang dia sertifikat. Tapi jangan di HGU Delima. Ternyata terbukti sekarang kita lihat di HGU Delima. Supaya saya bertanggung jawab membilangkan HGU Delima, udah besar-besar sawitnya, umur 18 tahun, 20 tahun. Jadi seakan-akan mengkambing hitamkan PT Delima Makmur gitu Pak? Iyalah, mengaco lah semua. Pesan saya ada satu Pak sama Pak Semingun. Dia sudah tua. Menurut jalannya dai dia lagi. Jangan mengakukan tanah orang. Kalau dapat Pak Semingun berubahlah. Janganlah dia jajari masyarakat. Ini pernah kami dengar lewat kami subuh. Halo saudara-saudara, kita mendapat tanah 2 hektar 1 orang ke atas lah kita bilangnya. Beribu orang datang. Rupanya kami yang turun sama Pak Hakim. Bukan membagikan tanah. Supaya banyak orang dipancingnya membagikan tanah. Perempuan banyakan datang lagi. Karena dia halokannya di masjid. Sudarejo, desa Sudarejo. Diumumkan kepada bapak-bapak, saudara-saudara, kita besok dapat tanah 2 hektar 1 orang. Dua kami sama Buyung Dolan mendengar itu. Jadi banyaklah orang datang. Apa yang datang kami kasih pun nak masuk, jangan boleh masuk. Ini hakim masuk kami bilang. Mengapa pula bagi ke tanah pula? Belum tentu ujung pangkalnya. Baik. Oke. Ada lagi yang Bapak mau sampaikan? Ya, patoknya itu, Pak, itu salah itu. Kalau PPN betul-betul mematok, itu ada nomornya, ada jarak jauhnya, ada ke sana, ada kemari. Ini enggak, di sini patok kami mencari sana jauh. Belok lagi ke situ. Itulah yang bingung hakim itu. Dan hakim sempat marah. Ya sempat kami berhenti di rumah kepala desa Lembah Bakti. Kalau ini enggak lagi tentu ini bilangnya di sananya blok 18 ini udah berapa desa bilangnya. Tapi
Tapi selama ini saya tahu mereka itu benar loh Pak. Benar apanya? Bapak mana tahu itu? Dah direkayasa dah macam mana? Kami tahu. Supaya kami tahu, Sabani mengaku ini bukan tanda tangan saya. Karena Allah ini bukan tanda tangan saya, bilang Pak Sabani. Bapak pernah jumpa sama Pak Sabani? Nah, itulah, jangan Bapak bilang kan benar. Ya, baik. Tapi beberapa kali berusaha saya hubungi Bapak Haji Sabani, ternyata beliau ada di Jawa Pak ya. Nah, ceritanya di Jawa dia berobat. Sakit Pak. Ya. Nah, Baik, sehingga saya tidak bisa konfirmasi kepada Bapak Haji Sabani. Pemirsa, beliau adalah salah satu tokoh yang susah sekali saya ajak konfirmasi. Maaf ya Pak ya, Bapak jangan tersinggung. iya. Temperamen beliau agak keras, sehingga saya harus tarik ulur karena tidak gampang memberikan jawaban kepada media seperti saya, karena mereka juga masih penuh dengan kecurigaan. Tapi beberapa langkah yang kita lakukan di lapangan, ternyata beliau akhirnya mau memberikan konfirmasi. Dan walaupun konfirmasi yang beliau berikan itu bertolak belakang dengan informasi-informasi sebelumnya yang berusaha saya gali dari pihak masyarakat, khususnya kelompok Haji Sumingun. Pemirsa, benar atau salah itu kembali kepada masyarakat, kembali kepada pihak hukum, kepada pihak berwenang. Dan hitam putih negeri ini tergantung kepada pimpinan negeri ini, yaitu Pemda Aceh Singkil. Iya, Pak. Ada lagi Bapak mau sampaikan? Kurasa nggak ada lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak ya. Sehat, alhamdulillah. Nama Bapak siapa Pak? Amansah, Haji Amansah. Oke baik, makasih Pak. Bapak Haji Amansah. Ya. Bapak kan tahu sekarang ini ada huru hara atau semacam kerumitan atau sengketa atau apapun namanya, kita lebih tepatnya bahasa itu polemik ya Pak ya. Iya. Ini ada masalah antara PT Delima Makmur Iya. dengan kelompok-kelompok tani di desa Blok 18. Ya, Iya. Bapak Haji Amansah. Iya. Pemirsa, Bapak Haji Amansah ini Iya. adalah salah satu ketua dari beberapa kelompok tani yang ada di Aceh Singkil yang sedang ribut dengan PT Delima Makmur. Terkesan banyak sekali kelompok-kelompok tani yang mengatakan bahwa mereka adalah pemilik lahan yang sedang bersengketa dengan PT Delima Makmur. Dalam hal ini kita berikan konfirmasi kepada beberapa orang masyarakat terkait dari kebenaran-kebenaran menurut versi mereka. Keberpihakan dari media tidak ada, namun jelas balancing atau keseimbangan atau konfirmasi harus kita berikan hak jawab kepada siapapun yang ingin memberikan hak jawabnya. Betul. Baik, Bapak Haji Amansah, Bapak ini dari kelompok tani mana Pak? Kelompok Tani Subur, Desa Blok 18. Kelompok Tani Subur Desa 18. Iya. Itu di Desa 18? Iya. Desa Blok 18? Iya, berbatas dengan PT Sokpindo. Ada berapa kelompok tani di Desa Blok 18 itu Pak? Kelompoknya kakaknya 196 kakak. Baik, kelompok tani di situ ada 1, ada 2, ada 3, atau ada berapa kelompok tani di Desa Blok 18? Sepengetahuan Bapak? Yang sepengetahuan saya hanya yang resmi satu kelompok cuman. Itu adalah kelompok Tani Subur kami yang diketuai oleh saya sendiri. Bukan 2 Pak, Sidodadi Makmur bagaimana? Itu bukan di daerah kami. Yang betul Pak. Ya, memang benar itulah adanya. Tapi Haji Sumingun bilang bahwa lahan mereka itu ada di Blok 8, Desa 18. Di Desa Blok 18. Apakah itu benar? Bohong. Itu benar-benar berbohong itu. Omongan Bapak ini kan nanti kan akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Insya Allah berani saya diangkat sumpah sesuai dengan ketentuan hukum. Pemirsa, ada beberapa kerancuan di sini yang bisa kita temukan dari dari kelompok tani Sidodadi Makmur yang pimpinannya Bapak Haji Sumingun. Menurut versi mereka, mereka adalah pemilik surat keterangan tanah di Desa Blok 18. Ternyata barusan kita dengar langsung dari Bapak Haji Amansah. Beliau mengatakan bahwa hanya beliaulah yang memiliki kelompok tani di Desa Blok 18. Benar itu Pak? Benar. Pak, oke. Apa dasarnya Bapak mengatakan bahwa kelompok tani subur itu legal
berada di desa Blok 18? Kalau kami Ya. kalau kami yang di desa Blok 18 itu sesuai dengan alas hak yang kami pegang, sesuai dengan izin dari Kabupaten Aceh Selatan dan semasa Kecamatan Simpang Kanan Haji Usman Arifin, ditandatangani oleh Saudara Haji Asabani untuk desa Blok 18 Tahun berapa itu, Pak? tahun 1996. Baik. Pada waktu Bapak menguasai tanah itu dengan surat keterangan tanah, Ya. yang di situ ada terkait Bapak Usman Arifin sebagai camat pada saat itu. Iya, Tahun berapa, Pak? tahun 96. Tanggal keluarnya surat tanggal 5 Februari 1996. Sepengetahuan Bapak, apakah ada kelompok tani sebelum Bapak? Sepanjang pengetahuan saya yang ada keluar diizinkan oleh pemerintah kecamatan hanya adalah pertama yang ada kami, cuman kelompok tani subur. Nah, kemudian apakah PT 5 Makmur masuk ke situ? Tidak pernah, itu sangat jauh. Berarti Bapak nggak ada sengketa? Nggak ada, jauh, sangat jauh. Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Haji Sumingun mengatakan bahwa lahan mereka di desa Blok 18, ya kan? Ya. Nah, itu bloknya itu lokasi di mana menurut Bapak? Apakah sama dengan bloknya 18-nya Bapak? Pokoknya yang sepanjang sepengetahuan saya sejak dari tahun 1995 belum keluar pun surat, kalau atas nama Samingun atau tetangga jarak-jarak berapa kilometer, saya tidak pernah dengar kelompok tani Sidodadi yang diketuai oleh Samingun. Oke, artinya di sini kita tidak bisa menyalahkan bahwa ini salah, ini benar, Pak. Iya. Yang menyalahkan atau membenarkan itu hanya hakim. Iya. Tapi menurut versi Bapak Haji Sumingun, Ya. beliau adalah pemilik asli dari tanah yang ada di desa Blok 18. Ya. Dan Bapak mengatakan itu bohong. Bohong. Baik. Ini desa Blok 18 misalnya. Ya. Ya kan? Terus ini PT 5 Makmur. Ya. Ini HGU-nya. Ya. Kemudian di sini ada lahan. Ini di sini ada lahan, di sini bukan lahan desa Blok 18, di sini ada desa Blok 18. Itu tuh cerita yang saya dapat di lapangan. Dia Begini, Pak, pada saat datang ke lapangan, Ya. hakim sempat saya dengar agak sedikit pusing, Pak. Kenapa, Ya. Pak? apa nggak pusing majelis hakim? Karena kami ditunjukkan di desa Blok 18. Ternyata pada saat itu saya dibawa di SK3 di milik PT 5 Makmur, tepatnya di SK3 di Stuban Makmur. Itu sangat luar biasa jauhnya. Dan di dalam hal perjalanan itu, kalau dijalani pun, kalau kilo saya tidak tahu, kalau di jalan itu adalah 1,5 jam naik mobil. Baik, pada saat Bapak Haji Sumingun memberikan informasi kepada hakim Iya, bahwa di sini loh desa bahwa di sini loh lahan kami iya, yang 140 hektar lebih kurang, Pak, ya. iya. Apakah memang benar lahan tanah yang ditunjukkan oleh Bapak Haji Sumingun itu adalah desa Blok 18? Bohong, Yang betul, Pak. bohong. Kalau itu jelas-jelas bohong. Ini Bapak sudah berani mengatakan bahwa Bapak Haji Sumingun benar. Sementara Bapak Haji Sumingun berani mengatakan bahwa itu tanah itu desa Blok 18 loh, Pak. Inilah salahnya sekarang pemerintah kita ini. Masa orang yang berbohong begitu saja tidak bisa ditindak? Itu jelas Stuban Makmur, di Stuban Makmur, camat saya nggak tahu, bukan di Kecamatan Gunung Meriah lagi. Jadi kalau umpamanya kita pertimbangkan secara logika, sedangkan dari desa Blok 18 kelompok tani subur itu banyak yang dilewati. PT NDH, PT KKS, PT entah apa lagi lah PT, enggak tahu saya. Entah berapa desa lagi. Jadi kalau masalah itu dia mengakukan di SK3 itu desa Blok 18, itu sudah sangat-sangat luar biasa kebohongan mereka. Tapi itu mereka 140 hektar lebih kurang loh, Pak. Walaupun 1.000 hektar dia bilang dia punya, kalau masalah itu tidak ada pernah terlintas di desa Blok 18 di Stuban Makmur itu. Jadi itu sebenarnya kalau menurut Bapak itu lahan dari Bapak Haji Sumingun atau lahan dari PT 5 Makmur?
Ya sepanjang sepengetahuan saya tengok itu yang jelas PT Delima Makmur yang punya. Apa buktinya bahwa Bapak mengatakan itu punya PT Delima Makmur? Tanaman itu sedangkan tanaman saja sudah umur 20-an tahun. Dan yang memanen pada saat saya ikut di situ sama majelis hakim, pernah saya tanya orang yang panen, siapa yang suruh? Kami karyawan PT Delima Makmur. Nah, jadi sedangkan saya dituduhkan itu desa Blok 18 Bilang Samingun. Saya sendiri tidak pernah menginjakkan kaki di lokasi itu. Jadi berarti kalau menurut saya itu yang jelas kebohongan. Pak, PT Delima Makmur itu tadi Bapak bilang menggarap tanah yang bermasalah dengan Haji Sumingun itu berapa tahun, Pak? 20 tahun ya? Kalau tanaman 20 tahun. Nah, selama 20 tahun ini kenapa baru sekarang konflik itu terjadi, Pak? Allahu alam, tidak tahu saya. Karena orang ini ya mungkin mau kita katakan bisa dikategorikan hak orang, bilang hak saya. Soal halal haramnya itu ya kita tidak tahulah. Memang mereka itu mau mungkin ya hak orang itu menjadi hak mereka. Pak, Ya. saya mau tanya nih. Katanya dulu PT Delima Makmur ini jahat. Benar atau enggak tuh, Pak? Itu memang bisa-bisa aja kan karena di dalam hal itu. Karena mereka yang tidak senang PT Delima Makmur itu saja, yaitu jelas mereka selalu membuat keonaran supaya terjadi masalah. Sesuai dengan seperti saudara Samingun itu, kalau kita pelajari juga sesuai dengan hak alas hak tanahnya, masa tahun sekarang bisa kategorikan berapa tahun, 5 tahun alas hak mereka, sedangkan PT Delima Makmur tanamannya sudah mencapai 20 tahun. Di mana dasar atau sertifikat kurang lebih tahun berapa itu, tahun berapa tidak tahu juga saya keluarnya. Berarti PT Delima Makmur menanam ya? Iya, Mengurus tanaman, memupuk itu 20 tahun yang lalu. iya, Setahu Bapak, iya. Bapak Haji Sumingun itu berapa tahun yang lalu dia urus SKT-nya? Apakah 25 tahun yang lalu atau baru berapa tahun yang lalu? Menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya yang saya lihat surat orang dari kelompok-kelompok Samingun itu pernah mendatangi saya. Suratnya itu kalau nggak silap saya tahun 2012. Berarti lebih duluan Delima. Lebih duluan Delima lah, itu udah jelas. Karena saya bilang kalau 2012 sedangkan tanaman saja sudah 20 tahun. Jadi berarti Delima yang menanam kok bisa dikeluarkan surat sesuai dengan sertifikat. Yang mengeluarkan surat keterangan tanah kepada Haji Sumingun. Ya, Itu katanya Bapak kepala desa yang bernama Bapak Haji Sabani. Betul itu? betul. Kalau yang mengeluarkan dia bilang Sabani untuk surat Samingun, karena itu Haji Sabani setiap ada keluar surat dan dia tidak ada bulan ini dikeluarkan surat, bulan depan, bulan tahun depan tidak ada pernah. Kalau tidak ada di dalam kelompok tani subur, mereka tidak ada pernah mengeluarkan tanda tangan sepanjang sepengetahuan saya sampai detik ini. Ada lagi yang Bapak mau sampaikan? Saya kira kalau menurut pandangan saya, masalah tanah Delima Makmur itu memang tidak ada tersangkut atau tercium baunya pun dengan desa Blok 18. Saya kira itu kalaupun ada yang mengakukan orang-orang lain, orang luar, itu dah luar jangkauan kita lah. Pak, PT Delima Makmur setahu Bapak sudah menggarap berapa tahun? Kurang lebihnya 20 tahun lah yang setahu saya. Ya. Pemda Aceh Singkil dalam hal ini adalah orang tua. Pemda Aceh Singkil adalah orang tua yang punya kebijaksanaan, punya marwah dalam menyelesaikan masalah, dibantu oleh Forkopimda yang ada di Aceh Singkil. Masalah ini merupakan masalah yang terjadi di antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan investor. Ya. Masyarakat mengatakan bahwa mereka benar. Investor juga mengatakan bahwa diri mereka benar. Karena yang mengetahui kebenaran itu adalah hakim. Ya.
Kalau kita bilang hakim itu adalah wakil Tuhan, betul Pak? Ya, Baik, betul. baik. Umur Bapak berapa tahun? Umur saya 61 tahun. 61 tahun, Pak Haji, sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat. Ya. Apa seharusnya yang harus dilakukan oleh Pemda Aceh Singkil terkait masalah yang sudah kita ketahui bahwa Delima Makmur duluan 20 tahun menggarap tanah itu, kemudian ada masyarakat, kelompok masyarakat yang mengakui bahwa itu juga mereka punya tanah karena ada surat keterangan tanah, walaupun kita tahu bahwa ada informasi entah benar entah salah saya juga nggak tahu, ada yang mengatakan bahwa surat keterangan tanah itu bukan produk hukum itu adalah sertifikat. Nah, dalam hal ini di luar pendapat hakim, di luar pendapat Bapak Bupati, di luar pendapat semua orang-orang pandai di negeri ini, menurut Bapak sebagai orang tua yang Bapak adalah pelaku sejarah dari awal sampai saat ini, Bapak yang tidak bermasalah kelompok tani Bapak dengan PT Delima Makmur, apa yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Bupati terkait masalah ini menurut Bapak? Nah, inilah kalau memang masalah itu, untuk pemerintah daerah ini sebenarnya saya pun berkecimpung masalah tanah ini, memang banyak selalu masalah. Tetapi oleh pemerintah kita itu tidak bisa memberikan hitam atas putihnya, mana yang benar dan mana yang salah, tidak bisa mempertimbangkan, tidak bisa ditinjau. Kalau memang hak masyarakat itu alas hak masyarakat itu serahkan kepada masyarakat. Kalau memang perusahaan itu sesuai dengan alas haknya, HGU-nya, ya serahkan sama mereka. Jadi ini tidak, sejak dari Bupati, dari almarhum Makmur Shah Putra pun sampai detik ini udah berapa bupati, tidak juga pernah bisa terselesaikan. Bukan di PT Delima, di PT KKS, termasuk PT KKS pun sedemikian rupa. Maksud Bapak ada kecenderungan atau dugaan-dugaan sementara bahwa ada oknum-oknum tertentu dari pihak pejabat yang berusaha memancing air keruh dalam konflik ini. Itu dia. Pemirsa, terkait konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan hak guna usaha dari pemerintah, ketika terjadi konflik, sering sekali saya mendapatkan oknum-oknum yang berusaha memeras kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan pangkat dan jabatan yang mereka miliki. Kita tidak menuduh pemirsa, tetapi manjada wajadah, innama amalu bin liat. Apapun yang terjadi kembali kepada niat. Kalau benar-benar pemerintah dari pihak manapun ingin selesaikan ini konflik, hati benar, mulut benar, semuanya bersandar kepada Allah, selesai ini konflik. Pemirsa, kalau terus berlanjut seperti ini di mana masyarakat terus dikompori, kemudian investor dihambat dalam usahanya, mau jadi apa negeri ini pemirsa? Saya Muhammad Studi melaporkan untuk Single Video.